dengan sedikit saja kegemaran kepada kebajikan yang dijumpainya dalam hatinya. Yang demikian itu adalah binasa. Dan memadailah pada merubahkan tabiat karakter oleh semata-mata mendengar kebajikan dan kejahatan, lebih-lebih menyaksikannya. Dan dengan pengertian yang halus ini, dapatlah diketahui rahasia sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada menyebutkan orang-orang solih itu turunlah rahmat. Sesungguhnya rahmat itu ialah masuk sorga dan bertemu dengan Allah. Dan tidaklah turun ketika menyebut itu, yang tersebut tadi. Tetapi yang turun ialah sebabnya, yaitu membangkitnya kegemaran dari hati dan bergeraknya keinginan untuk mengikuti orang-orang solih itu. Dan mencegah daripada apa yang mengkaburkannya, dari kurangnya perhatian dan keteledoran. Dan permulaan rahmat ialah berbuat kebajikan. Dan permulaan berbuat kebajikan ialah kegemaran. Dan permulaan kegemaran ialah menyebut hal ikhwal orang-orang solih. Maka inilah artinya, turun rahmat. Dan pengertian dari kandungan perkataan ini pada orang yang cerdik, adalah seperti pengertian dari kebalikannya. Yaitu, bahwa pada menyebutkan orang-orang fasik, turunlah laknat kutukan. Karena dengan banyak menyebutkan mereka, memudahkan kepada tabiat karakter manusia urusan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan laknat itu ialah jauh. Dan permulaan kejauhan dari Allah, ialah perbuatan maksiat, berpaling daripada Allah dengan menghadapkan diri kepada nasib-nasib baik yang segera dan nafsu syahwat yang menjelma, tidak di atas cara yang disuruh menurut agama. Permulaan perbuatan maksiat, ialah hilangnya rasa berat dan rasa kejinya dari hati. Dan permulaan hilangnya rasa berat, ialah terjadinya kejinakan hati dengan perbuatan maksiat itu, dengan banyak mendengarnya. Apabila ini halnya menyebutkan orang-orang solih dan orang-orang fasik, maka apakah persangkaanmu dengan menyaksikan mereka itu? Bahkan telah ditegaskan dengan demikian oleh Rasulullah, di mana beliau bersabda, teman duduk yang jahat adalah seumpama dapur api tukang besi. Jikalau dapur api itu tiada membakarmu dengan bunga apinya, niscaya melekat padamu anginnya. Maka sebagaimana angin itu melekat pada kain dan orang itu tiada merasakannya, maka begitu pula mudahnya kerusakan pada hati dan ia tiada merasakannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, teman duduk yang solih adalah seumpama orang yang mempunyai kesturi. Jikalau ia tiada memberikan kepadamu dari kesturinya, niscaya engkau akan memperoleh bau harumnya. Karena inilah aku katakan, bahwa barang siapa mengetahui dari seorang yang berilmu suatu kesilapan, niscaya haramlah ia menceritakannya, karena dua sebab. Pertama, bahwa menceritakan itu adalah mengumpat. Kedua, dan inilah yang terbesar, bahwa menceritakannya itu memudahkan kepada para pendengar urusan kesilapan itu. Dan terhapuslah dari hati mereka rasa beratnya mengerjakan kesilapan itu. Lalu yang demikian itu menjadi sebab untuk mempermudahkan perbuatan maksiat tadi. Karena sesungguhnya manakala terperosoklah seseorang pada suatu maksiat, niscaya ia menantang yang demikian sebagai tantangan untuk penolakan, seraya berkata, bagaimanakah menjauhkan ini dari kita? Padahal semua kita terpaksa kepada perbuatan yang seperti itu, sehingga para alim ulama dan orang-orang abid juga. Jikalau ia berkepercayaan bahwa perbuatan yang seperti itu tiada akan diperbuat oleh seorang ulama dan tiada akan dijamah oleh seorang yang memperoleh taufik dan terpandang, niscaya sukarlah baginya tampil dengan alasan tadi. Maka banyaklah orang yang menyerupai anjing terhadap dunia, loba kepada mengumpulkannya, menempuh kebinasaan di atas kecintaan menjadi kepala dan penghiasannya,
memudahkan bagi dirinya kekejian menjadi kepala itu dan mendakwakan bahwa para sahabat tiada membersihkan dirinya daripada kecintaan menjadi kepala. Kadang-kadang ia mencari dalil di atas pendiriannya itu, dengan peperangan yang timbul di antara dalil di atas pendiriannya itu, dengan peperangan yang timbul di antara Ali dan Muawiyah. Dan ia menerka pada dirinya, bahwa peperangan yang tersebut tadi tidaklah untuk mencari kebenaran, tetapi untuk mencari riasah ingin menjadi kepala. Kepercayaan yang seperti ini salah, yang memudahkan kepadanya urusan riasah ingin menjadi kepala dan segala akibatnya yang merupakan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan tabiat yang terkutuk itu cenderung kepada mengikuti segala kesalahan dan menolak segala kebaikan. Bahkan kepada mengumpamakan kesalahan pada tempat yang tidak bersalah, dengan menempatkannya, menurut kemauan hawa nafsu, untuk menjadi alasan dengan yang demikian. Dan itu adalah setengah dari godaan setan yang halus-halus. Dan karena itulah disifatkan oleh Allah orang-orang yang bermusuhan dengan setan dengan firman-Nya, yaitu orang-orang yang mendengarkan kata, lalu menuruti mana yang lebih baik. S39 As-Zumar ayat 18. Dan untuk itu, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikemukakannya suatu perumpamaan, seraya beliau bersabda, orang yang duduk mendengar pengetahuan yang tinggi-tinggi ilmu hikmah kemudian tiada mengamalkannya, kecuali dengan yang buruk daripada apa yang didengarinya, adalah seumpama seorang yang datang kepada penggembala. Lalu berkata kepada penggembala itu, wahai penggembala, bawalah kepadaku seekor dari kambingmu. Maka penggembala itu menjawab, pergilah dan ambillah kambing yang terbaik dari kawanan kambing itu. Lalu orang itu pergi, maka memegang telinga anjing penjaga kambing. Dan tiap-tiap orang yang menukilkan kesalahan imam-imam, pemuka-pemuka, maka inilah juga contohnya. Dan setengah dari dalil yang menunjukkan kepada hilangnya pengaruh sesuatu dari hati, disebabkan berulang-ulang dan menyaksikannya, ialah bahwa kebanyakan manusia apabila melihat seorang muslim berbuka pada siang hari bulan Ramadhan, niscaya mereka itu menantang yang demikian, yang tantangan itu hampir membawa kepada kepercayaan akan kafirnya si muslim yang tiada berpuasa tadi. Kadang-kadang mereka itu menyaksikan orang yang tidak mengerjakan salat pada waktunya dan tidaklah lari tabiat mereka dari orang itu, seperti larinya pada mentakhirkan mengemudiankan puasa, sedang satu salat dengan meninggalkannya dapat menjadi kafir, menurut pendapat segolongan ulama, dan dapat dibunuh menurut pendapat segolongan lain. Dan meninggalkan puasa Ramadhan seluruhnya, tidaklah membawa kepada kekafiran. Dan tiadalah sebab bagi yang demikian, selain karena salat itu berulang-ulang. Dan mempermudah-mudahkan tentang salat itu, termasuk hal yang banyak. Maka hilanglah kesannya dari hati dengan menyaksikan itu. Dan yang demikian itu, jikalau seorang ahli fiqh al-faqih memakai kain sutera atau cincin emas atau meminum pada mangkok perak, niscaya jiwa memandang jauh perbuatan tersebut dan sangatlah menantangnya. Kadang-kadang dapat dipersaksikan pada suatu sidang majelis yang lama, di mana tiada diperkatakan, kecuali persoalan yang menjadi umpatan kepada orang. Dan tidaklah diusahakan menjauhkan yang demikian. Padahal mengumpat itu lebih berat daripada zina. Maka bagaimana pula, mengumpat itu tiada lebih berat daripada memakai sutera. Tetapi karena banyaknya mendengar umpatan dan menyaksikan orang-orang yang mengumpat, maka hilanglah kesannya dari hati. Dan terpandang mudahlah urusannya pada jiwa. Maka hendaklah Anda memperhatikan benar-benar akan pengertian-pengertian yang halus ini. Dan larilah dari manusia,
sebagaimana larinya Anda dari singa. Karena Anda tiada akan menyaksikan dari manusia itu, selain hal-hal yang menambahkan kelobaanmu kepada dunia dan melalaikanmu dari akhirat. Memudahkan kepadamu perbuatan maksiat dan melemahkan kegemaranmu kepada perbuatan taat. Jikalau engkau memperoleh seorang teman duduk yang mengingatkan engkau kepada Allah dengan melihat wajahnya dan perjalanan hidupnya, maka rapatilah dan janganlah engkau berpisah daripadanya. Rampaslah hatinya dan janganlah engkau memandang hina kepadanya. Karena itu adalah rampasan bagi orang yang berakal dan barang hilang bagi orang mukmin. Dan yakinlah bahwa teman duduk yang solih itu lebih baik daripada sendirian. Dan sendirian itu lebih baik daripada teman duduk yang jahat. Manakala Anda telah memahami segala pengertian ini dan Anda memperhatikan akan tabiat karakter Anda dan Anda menoleh kepada keadaan orang yang Anda kehendaki bercampur baur dengan dia, niscaya tidaklah tersembunyi bagi Anda bahwa yang lebih utama menjauhkan diri daripada orang itu dengan mengasingkan diri uslah, atau mendekatkan diri kepadanya dengan bercampur baur. Dan hati-hatilah untuk menetapkan secara mutlak kepada uslah atau bercampur baur dengan menetapkan salah satunya yang lebih utama. Karena masing-masing memerlukan kepada penguraian. Maka mengatakan secara mutlak dalam soal ini dengan tidak atau ya adalah menyalahi dari perkataan itu sendiri semata-mata. Dan tidaklah benar pada yang memerlukan kepada uraian, melainkan dengan uraian. Faedah ketiga. Terlepas dari segala fitnah dan permusuhan, terpelihara agama dan jiwa daripada terjerumus ke dalamnya dan dari menghadapi segala bahayanya. Sedikitlah negeri-negeri yang terlepas dari sifat ta'assub, fanatik, fitnah, dan permusuhan. Maka orang yang mengasingkan diri dari mereka, dapatlah memperoleh keselamatan daripadanya. Abdullah bin Amr bin Al-Ash berkata, tatkala Rasulullah menyebutkan fitnah-fitnah itu dan menyifatkannya dan bersabda, apabila engkau melihat manusia, di mana janjinya tidak ditepati dan amanah yang diserahkan kepadanya tersembunyi senyap dan mereka itu berada, begini. Dan Rasulullah menjerjatkan di antara anak-anak jarinya. Lalu aku bertanya, maka apakah yang engkau suruhkan aku?